Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Harapan saya, Anda selalu dalam lindungan dan kekuatan Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat di malam hari. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, ketika ditanya, siapakah kita ini? Kita adalah anak-anak Tuhan. Yesus Kristus sudah menebus kita dari dosa-dosa melalui kematiannya di kayu salib. Kita diangkat menjadi anak Tuhan karena percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita adalah anak-anak terang. Demikianlah identitas diri kita. Namun, kesadaran akan identitas diri kadangkala diuji dengan berbagai masalah yang menerpa. Ketika kesulitan dan godaan datang, apakah masih tetap menyadari tentang diri sendiri? Apakah masih tetap berperan seperti identitas diri kita di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu, malam ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Daniel tentang bagaimana Tuhan menyediakan berkat-Nya kepada setiap anak Tuhan yang selalu menyadari identitas dirinya di hadapan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan di Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa Daniel, seorang pribadi yang masih remaja, meskipun harus terbuang dari kampung halamannya, terpisah dari keluarga besarnya, dari kota Yehuda dibuang ke Babel, tetapi Daniel tetap memiliki kesadaran tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kesusahan yang ada tidak menjadi alasan untuk kompromi dengan dosa. Banyak orang beranggapan bahwa anak muda banyak maunya, sehingga banyak juga buat kesalahan, terjebak dengan berbagai pergaulan bebas dan tidak bertanggung jawab. Namun, berbeda dengan Daniel. Alasannya, karena Daniel betul-betul menyadari identitas dirinya sebagai anak Tuhan. Nah, ketika Anda selalu mengingat dan menghormati identitas diri sendiri sebagai anak Tuhan, maka Anda pun tidak akan mudah terjebak oleh niat iblis yang menyesatkan atau berbagai tawaran-tawaran dunia yang penuh dengan dosa. Dari ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi, menunjukkan juga bahwa Daniel dan kawan-kawan menetapkan dirinya untuk tidak menajiskan diri dari makanan raja. Tantangan terbesar supaya tetap berperan sesuai dengan identitas kita sebagai anak Tuhan adalah
perasaan tidak enak hati kepada orang-orang yang menawarkan sesuatu kepada kita. Kita nggak enak kalau menolak, nanti mereka kecewa. Padahal tawaran itu belum tentu semuanya bagus. Ada kalanya juga bukan tawaran yang baik, tapi tawaran yang menjebak dan merusak iman. Namun, seringkali merasa lebih gak enak kepada manusia daripada merasa gak enak kepada Tuhan yang akan dikecewakan karena perbuatan kita. Oleh sebab itu, Daniel memberikan kepada kita solusi, yaitu segeralah membuat pilihan yang benar. Buat ketetapan hati. Maksudnya, hati yang bulat untuk tidak kompromi dengan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketetapan hati itu penting supaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai keinginan dunia yang penuh dengan segala macam dosa-dosa. Melalui ketetapan hati Daniel dan kawan-kawan, mereka justru mengalami pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang lebih besar dan ajaib. Tuhan menghargai ketetapan hati Daniel. Karir Daniel bukannya menurun, malahan makin naik dan makin sukses. Tuhan membuat jalan, membuka jalan, turut campur tangan untuk segala keperluan Daniel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Saya berdoa untuk Anda, agar diberikan hikmat Tuhan untuk membuat keputusan yang tepat, memiliki ketetapan hati sebagai anak Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa-dosa, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengingat identitas diri kami sebagai orang percaya. Memiliki kebulatan hati, tidak mau kompromi dengan kebiasaan duniawi yang penuh dengan dosa. Berkatilah setiap anak-anak-Mu agar mengalami keberuntungan dan keberhasilan, sebab Tuhan selalu buka jalan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Selamat beristirahat di dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.